حمدا وشكرا على نعمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهم خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir Jumat akhir bulan Dzulhijjah ini saya sebagai khatib untuk terus berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi, tentunya untuk umat Islam, tanamkan kembali ketakwaan kita kepada Allah menjelang akhir tahun 1447 Hijriah. Tinggal beberapa hari lagi tahun 1447 Hijriah akan berakhir, yakni kalau melihat dari tanggalan atau al-menang mulai malam Selasa kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Maka apa yang harus kita lakukan? Masih banyak persepsi di kalangan masyarakat, yakni persepsi yang mengutamakan kemubahan atau kebolehan, namun melupakan kesunahan-kesunahan yang sudah Allah dan Rasulnya anjurkan kepada kita. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, mari sekali lagi munculkan ketakwaan itu atau realisasikan ketakwaan itu melalui 3 tahap. Tahap pertama melalui lidah atau lisan, tahap kedua melalui amal perbuatan, dan tahap ketiga adalah melalui sikap. Dari ketiga tahap inilah oleh kita harus jalani, yakni bila kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari wujudkan ketakwaan tersebut melalui lidah kita, yakni manfaatkan lidah kita untuk qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dari mana? Bukan dari Android atau dari HP, melainkan melalui kutub-kutub yang ada atau kitab-kitab yang ada, tulisan-tulisan yang ada yang sudah ditasdih oleh Departemen Keagamaan. Hadirin jamaah yang berAllah Subhanahu wa taala, dan mari menjelang akhir tahun ini dan mengawali tahun baru Hijriah 1448, manfaatkan lidah kita. Untuk apa? Banyak berzikir, banyak meminta kepada Allah. Saya ingatkan sedikit kepada warga masyarakat, khususnya kaum muslimin,
ketika memasuki satu Muharram atau tahun baru Islam, masih banyak persepsi yang salah, yakni dan adanya pawai obor atau pawai taruh di malam tanggal 1 Syawal, di tanggal 1 Muharram. Itu adalah hal yang boleh saja, yang benar, yang mubah. Cuma ini kadang-kadang dibesar-besarkan. Sementara ketika kita memasuki akhir tahun dan memasuki awal tahun, kesunahan yang ada itu adalah membaca doa. Membaca doa. Doa apa? Doa akhir tahun. Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah sampai menjelang akhir tahun Hijriah 1447 Hijriah ini, kita disunahkan membaca doa akhir tahun. Kapan waktunya? Sehabis sholat asar menjelang maghrib. Itu kesunahan. Namun banyak yang tidak dikerjakan, banyak yang tidak dilakukan. Padahal itu sunnah, membawa berkah tersendiri. Siarnya ada. Dan ketika kita memasuki, kalau tadi mengakhiri doa akhir tahun 1447 Hijriah, kita baca sehabis sholat asar. Di dalam tangan hari Senin besok, hari Senin sehabis sholat asar, usahakan kita berkumpul di masjid atau mushola yang terdekat dengan rumah guna melaksanakan satu kesunahan, membaca doa akhir tahun. Islam menuntut seperti itu. Kok ketika tahun baru masih hingga dibacain doa tidak ada tuntunannya, malah yang ada tontonan. Kalau ini ada tuntunannya. Ketika kita memasuki akhir tahun Hijriah, maka disunahkan kita membaca doa akhir tahun. Waktunya kan? Sampai kapan? Sampai maghrib. Dan ketika datang maghrib, datanglah waktu tanggal 1 Muharram. Kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, zikir bersama, doa bersama. Kemudian di situ setelah kita doa, laksanakan kesunahan yang lainnya, mi'rotibnya, ba'diyahnya, tobatnya, hajatnya. Setelah itu lakukan ya apa? Kesunahan yang lain. Memasuki tahun baru Hijriah ini 1 Muharram, doa awal tahun. Doa awal tahun, bukan pawai obor, bukan, tapi doa awal tahun. Dan kedua ini, doa itu adalah sering oleh kita sebagai umat Islam tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk kesunahan. Yang ada ditinggal, yang ada malah kita ikutin apa yang bolehnya saja. Ini pawai obor. Ini kita harus waspada, harus diwaspadai. Sekali lagi, kita jangan sampai lengah, jangan sampai lengah. Hadirin yang boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wujudkan ketakwaan yang kedua, yakni dengan amal perbuatan. Apa amal perbuatannya? Sebagai bentuk ketakwaan kita, yakni sholat 5 waktu. Dan sebagai bentuk syukur setelah kita melewati Idul Adha kemarin, bentuk syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Yang pertama adalah lidah kita harus mampu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat Allah yang begitu besar dan begitu banyak yang kadang-kadang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Kemudian fasolli, laksanakan sholat lirabbika, karena Tuhan. Sholat yang mana? Sholat yang menyebabkan kita ini adem, tenang. Jadi sholat yang waktu, syukur-syukur
kita berhenti sholat lima waktu dengan sholat sunnah yang lainnya. Di mana dikerjakannya? Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Mana yang di rumah? Sholat sunnah. Mana yang di masjid? Sholat fardu. Jadi ada formasinya masing-masing. Sholat fardu di masjid, mau berjamaah itu lebih bagus, mau sendiri juga nggak jadi masalah. Dan jangan punya pikiran, kalau sendiri di rumah saya tidak seperti itu, beda tempat. Dan mari kita wujudkan yang ketiga, ketakwaan yang ada pada diri kita, yakni dengan sikap kita. Bila kehidupan kita dirasakan enak, tenang, nyaman, mari kita bersyukur dengan keadaan tersebut. Tapi ketika kehidupan kita ternyata dirasakan tidak enak, dirasakan gelisah dan lain sebagainya, tanamkan sifat kesabaran yang ada. Maka jikalau kita sudah mampu mewujudkan ketakwaan melalui tiga sisi, lidah kita, perbuatan kita, sikap kita, insya Allah akan jadi, Allah akan jadi, yakni dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berapa Subhanahu wa Ta'ala, berhubung dengan adanya tahun baru Islam, yakni kita harus mampu berhijrah, pindah, bukan pindah alamat, bukan pindah tempat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu. Mereka berpindah dari Mekah ke Madinah bukan menghindari yang macam-macam, tapi apa? Menghindari dari orang-orang yang akan membunuh kita, orang-orang yang akan mengganggu keimanan kita. Dan di waktu itu, Masya Allah, jangankan orang lain, keluarganya sendiri membenci Rasulullah, keluarganya sendiri membenci umat Islam. Maka banyak umat Islam yang pada waktu itu belum kuat, mengalami tekanan dari orang-orang kafir. Dan ada sebagian orang yang sudah mulai berpindah sebelum ada perintah untuk pindah. Tapi ada juga yang berpindah ketika berbarengan dengan Rasulullah pindah. Itu karena perintah Allah. Dan yang ketiga, ada juga orang-orang yang berpindah atau berhijrah setelah Rasulullah berpindah ke Madinah. Apakah kita akan mengikuti hal tersebut? Tidak. Kita hanya mengikuti ajarannya saja. Karena apa? Rasulullah sudah tiada, para sahabat sudah tiada, para tabi'in sudah tiada. Kita tinggal mengikuti ajaran, ajaran berhijrah, berpindah setelah Rasulullah tiada di muka bumi. Kita ambil. Ketika Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan keimanan, untuk menyelamatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar tidak terlepas dari lidahnya, agar tidak terlepas dari hatinya, maka dia berpindah sampai dia korbankan keluarga, tinggal semua apa yang dimiliki oleh umat Islam pada waktu itu. Karena jiwanya merasa terancam. Sementara kita di waktu sekarang, jiwa kita tidak terancam, jiwa kita aman, tenang. Apakah harus hijrah? Betul. Apakah harus pindah? Ya. Kemana pindahnya? Dan bagaimana cara pindahnya? Apakah sama? Tidak, ambil ajarannya saja. Selamatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari hati kita. Selamatkan itu.
Dia merasa nyaman tadi, teruskan membaca itu. Sekarang karena banyak hal-hal yang bisa merusak kalimat tauhid itu melalui apa yang kita miliki. Kita lupa pada dengan syahadat, lupa dengan tahlil. Yang dipegang hanyalah alat komunikasi. Sampai ke mana-mana pun alat komunikasi tidak lepas. Itu bertanda dengan maaf. Ketauhidan kita sudah mulai mengikis. Maka bisakah pertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada, yang sudah berada di hati kita, dengan menjauhkan diri kita dari alat komunikasi. Artinya tidak salah kita pegang alat komunikasi, tidak salah. Batasi. Karena lihat saja, ketika keluarga kita, istri kita sudah menghadapi yang namanya alat komunikasi, apakah ingat kepada anaknya? Apakah ingat kepada kita ketika kita sudah datang dari perjalanan jauh pada habis bekerja? Enggak ingat. Berarti apa? Dia sudah melupakan tauhid. Lihat anak kita. Apakah dia mau mengaji? Dia mau belajar? Dan lihat diri kita. Maka begitu banyak. Pertahankan agama. Bukan harus menjauh, tapi harus mampu menggunakan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya. Tidak perlu tinggalkan, taruh. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru itu berhijrah dari malas kepada rajin, yang tidak mau berjamaah, yang tidak mau ke masjid. Yuk kita pindah sekarang. Itu hijrah yang dilakukan pada zaman sekarang. Yang tadinya tidak mau baca Quran, sekarang baca Quran. Yang tadinya tidak mau tolak ilmu di majlis taklim, ikuti majlis taklim. Itu namanya hijrah. Dengan kata lain, ketika kita masuk ke dalam Islam ini, jangan sampai tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin. Usahakan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun ini lebih jelek dari kemarin, sengsara. Bukan rugi, sengsara, celaka. Tahun ini sama dengan tahun kemarin, rugi. Tapi kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, beruntung. Kita mau pilih yang mana? Terserah kepada jamaah. Cuma saya berharap, meminta kepada diri saya pribadi dan kita jamaah, maju. Tahun sekarang harus lebih baik dari tahun kemarin. Dan mari kita sosok tahun yang akan datang agar lebih baik lagi dari tahun sekarang. Dengan cara apa? Yuk berbicara. Ambil pelajaran bicaranya dari Rasulullah SAW. Para jamaah yang Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia harus berhijrah? Kenapa dia harus mengikuti? Bagaimana kalau sampai mati atau dibunuh ketika kita berhijrah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Ketika kita melaksanakan pindah atau hijrah, ketika kita sedang melaksanakan hijrah kemudian terbunuh atau dibunuh atau mati, la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Allah memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Allah memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Apa rezekinya yang terbaik buat kita? La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Jadi kita disuruh memasuki tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa?
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kata lain, kalau kita mau berhijrah dengan sebaiknya, kemudian di perjalanan hijrah ini kita ini dibunuh atau mati, jangan takut. Jaminan Allah sudah menanti. Yang surganya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu mati, mari laksanakan hijrah dengan sebaik-baiknya agar kita sekali lagi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa barakatuh. Wa nafa'ana wa yuqbalina wa minkum tilawatahu inna sabbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah